Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Hari ini kita akan mendengar sebagian dari sabda firman Tuhan. Mari kita setelah doa, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, yang Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih banyak Tuhan karena berkat dan rahmat-Mu Tuhan, Engkau telah masih memberkati kami ya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan, berikanlah hamba-Mu Tuhan hikmat yang berasal daripada-Mu untuk memberitakan firman-Mu, agar supaya Tuhan siapapun yang mendengar setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu dapat menerima, dapat mengerti, dan dapat melakukan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Pada malam hari ini mari kita buka dalam Roma 8 ayat 14 sampai dengan 17. Roma 8 ayat 14 sampai dengan 17. Kita akan baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini yakni adalah hidup oleh roh. Jadi seperti yang kita tahu bersama, Roh Kudus itu Tuhan berikan untuk kita supaya kita menjadi kuat, supaya kita menjadi tetap tekun dalam Tuhan, supaya kita menjadi anak-anak Allah. Di sini dibilang oleh roh itu kita berseru, ya Abah, ya Bapa. Jadi karena roh itu, roh kebenaran, Roh Kudus yang diberikan kepada Tuhan, kita menjadi ahli waris. Kita juga adalah ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Jadi ahli waris itu berarti apa? Adalah anak, menjadi anak Allah. Abraham memiliki, kita tahu bersama Abraham memiliki 2 anak, diceritakan dalam kitab firman Tuhan. Yang menjadi ahli waris adalah siapa? Ishak, anak yang dijanjikan Tuhan, itulah yang menjadi ahli waris. Nah di sini kita juga berhak menjadi ahli warisnya dari Allah, anak-anak Allah, tetapi kita harus hidup dalam roh. Dan di sini bagaimana kita untuk bisa menjadi hidup dalam roh, itu ada di dalam ayat ini. Di dalam Roma 8 ayat 7 di situ dibilang, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Di ayat 8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Jadi jika memang roh Allah diam di dalam kamu, berarti ada sesuatu hal yang membuat kita tidak diam di dalam roh Allah. Berarti Allah tidak diam di dalam roh kita, yaitu apa? Kedagingan. Di sini dibilang di ayat 9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, di sini, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Di sini kita bilang bagaimana kita mengetahui bahwa roh kita itu bukanlah milik Kristus, yaitu roh kedagingan. Jangan ada pada kita adalah roh kedagingan, yaitu roh duniawi. Di sini bagaimana kita bisa mengenal roh Allah yang telah diberikan Allah kepada kita? Mari kita buka di dalam Yohanes 14. Di situ dibilang, di situ Yohanes 14 ayat yang ke-15. Di situ perikopnya Yesus menjanjikan penghibur. Di sini bilang, jikalau kamu mengasihi kamu,
Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Di situ Tuhan bilang, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, apa yang akan menjadi hal yang akan kita turuti dalam perintah Tuhan? Di sini di ayat 16 dibilang, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Jadi Tuhan yang meminta Roh itu kepada Bapa untuk diberikan kepada kita. Betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Jadi kenapa Tuhan bilang, jikalau kamu mengasihi aku? Karena Tuhan sudah lebih dulu memberikan kasihnya kepada kita. Ini yang pertama, aku akan minta kepada Bapa. Jadi bilang Bapa. Jadi kenapa kita berhak memanggil ya Aba, ya Bapa? Karena Tuhan sudah lebih dulu meminta kepada Bapa untuk memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Nah, penolong yang lain itu apa? Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh yang memberikan kita berhak untuk mendapatkan menjadi ahli waris jika kita hidup dalam Roh. Nah, di situ dibilang supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17 yaitu Roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia. Jadi hal-hal kedagingan, dunia, hawa nafsu tidak dapat menerima Roh ini. Jadi kalau kita masih hidup dalam kedagingan, jika kita masih hidup dalam hawa nafsu, jika kita masih hidup di dalam dunia, Roh itu tidak dapat diterima dalam hidup kita, tidak dapat diterima di dalam tubuh kita. Karena di sini bilang, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi dunia tidak mengenal dia. Jadi kalau kita masih hidup dalam kefoya-foyaan dunia, dalam pesta poraan, tidak mengikuti teladan Kristus, tidak mengasihi Kristus, kita tidak akan mengenal Roh itu. Kita tidak akan bisa hidup dalam Roh. Dunia tidak bisa mengenal dia. Dan di situ Tuhan bilang, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kepadamu, aku datang kembali kepadamu. Dan di ayat 28 ayat 20 dibilang, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Di saat orang berhasil di ayat 21 berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Ia akan dikasihi oleh Bapakku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Di ayat 21 dibilang, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya. Jadi memegang perintah Tuhan dan melakukannya. Bagaimana kita bisa melakukan perintah Tuhan? Kita mengikuti teladan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus telah memberikan banyak sekali teladan kehidupan. Apapun yang menjadi Injil kebenaran itu semua harus kita ikuti, yaitu apa? Mengasihi Tuhan. Tuhan sudah mengasihi kita, kita mengasihi Tuhan. Dan pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Nah, jadi Roh Kudus itu adalah sebagai di ayat 23 di sini dia bilang, Tuhan Yesus bilang, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Jika kita sudah mengasihi Tuhan, kita akan menuruti firman Tuhan. Bagaimana kita mengasihi Tuhan? Itu apa? Tubuh kita adalah bait Allah, bait suci, bait kudus. Kalau kita mampu menjaga tubuh kita jauh dari dosa, menjaga tubuh kita jauh dari kejahatan, kita sudah mengasihi Tuhan. Lihat dari diri kita sendiri, kita mampu mengasihi Tuhan dan menuruti firman Tuhan. Karena di ayat 26 dibilang, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus itu adalah penghibur, pengingat, penolong. Jadi orang yang masih hidup dalam dunia atau kedagingan tidak dapat menerima dia. Tetapi kamu mengenal dia dan Roh itu akan diam di dalam kamu. Jadi di ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi Tuhan berpesan kepada kita untuk janganlah gelisah dan gentar hatimu. Karena apa?
Karena Tuhan memesankan itu karena Tuhan tahu di dunia ini pasti kita akan melewati banyak cobaan, kita akan melewati banyak rintangan, banyak tantangan, banyak sekali cobaan. Karena di ayat yang ke Yohanes 15 ayat 18 itu bilang, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Kita akan tetap dihadapi dengan tantangan-tantangan dunia, tetapi Tuhan dibilang di sini, damai sejahtera telah kutinggalkan bagimu, supaya kita tidak gelisah dan gentar hatimu, kita tidak takut. Karena dalam dunia ini, ketika kita mau hidup dalam roh, banyak sekali cobaan-cobaan yang ingin mengganggu kehidupan kita, mengganggu ketekunan kita, mengganggu kesetiaan kita untuk hidup terus di dalam Tuhan. Jadi Tuhan bilang janganlah gelisah dan gentar, karena roh itu datang sebagai penghibur, pengingat yang akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Tuhan Yesus katakan kepada kita, untuk tetap selalu setia di dalam Tuhan. Dan roh itu, kenapa kita harus ada di roh Tuhan, roh itu dalam hidup kita? Karena di dalam Yohanes 15 ayat 26 di situ dibilang, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi roh itu adalah roh Bapa sendiri yang keluar, diberikan kepada kita yang mau hidup dalam roh, yang mau hidup dalam Tuhan, yang mau menerima kasih karunia Tuhan, yang mau mengasihi Tuhan. Jadi ketika roh Allah ada pada kita, maka bagaimana kita mencemarkan roh Allah itu sangat-sangatlah jahat di mata Tuhan. Kalau kita sudah menerima roh itu, kalau kita mencemarkan hidup dalam dunia, hidup dalam kedagingan. Untuk itulah di situ dibilang di Roma 8 ayat 9 di situ dibilang, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ini adalah tamparan yang sangat keras yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Dan saat Rasul Paulus menuliskan ini, pasti dengan yakinan percaya dia dipimpin oleh roh. Jadi kalau kita tidak memiliki roh Kristus, kita bukan milik Kristus. Jadi karena apa? Karena roh itu adalah jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi apapun yang menjadi kehidupan kita itu keluar, kita menjadi cerminan, menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi kami juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Karena kenapa roh Kudus ini sangat penting dalam kehidupan kita? Karena keselamatan yang telah dilakukan Tuhan, pekerjaan keselamatan yang telah dilakukan Tuhan adalah untuk apa? Untuk kita dapat menerima roh Tuhan, menerima roh Kudus, dan agar kita dapat memanggil Allah ya Aba, ya Bapa. Karena di dalam ayat Yohanes 16 ayat 7 di situ dibilang, namun benar yang kukatakan ini kepadaku adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Betapa pentingnya dan dahsyatnya roh Tuhan itu. Amen. Karena apa? Tuhan pergi untuk meminta kepada Bapa, roh yang berasal dari Bapa, untuk diberikan kepada kita. Maka dari itulah kenapa Tuhan bilang, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Yaitu jikalau kita ada hidup di dalam roh Allah. Itulah yang menjadi poin dalam firman Tuhan ini. Karena Tuhan, bayangkan, Tuhan mempekerjakan keselamatan, menebus kita dalam dosa-dosa kita. Tuhan mati dalam kayu salib bukan hanya menebus dosa-dosa kita, tetapi itu untuk mendapat memberikan kita kekuatan, penghibur, supaya kita menjadi ahli waris, jadi anak-anak Allah. Selain dosa-dosa kita ditebus, kita juga menjadi anak-anak Allah. Betapa bahagianya kita hidup dalam Tuhan jika kita hidup dalam Kristus, jika hidup kita, roh kita itu adalah milik Kristus. Dan inilah pekerjaan roh ini yang akan dikerjakan oleh Tuhan, dan kita juga harus mengerjakannya di dalam Tuhan, karena kita
adalah anak-anak Tuhan, yaitu dan kalau ia datang ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadamu. Dan mari kita kembali lagi di dalam Roma 8. Di dalam Roma 8 itu di situ dibilang di dalam ayat Roma 8 ayat 3. Di situ berkata, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yaitu serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Jadi di sini ada perbedaan orang yang hidup dari daging dan oleh orang yang hidup dari roh. Yaitu orang yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, kedagingan. Itu adalah hal-hal yang Tuhan tidak inginkan ke dalam hidup kita, dan kita harus berperang melawan itu. Kita harus berperang melawan hal-hal kedagingan. Karena keinginan daging adalah maut. Di situ di dalam ayat 6 bilang, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Di sini bilang perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin baginya. Jadi apa? Sekali lagi, ia tidak takluk kepada hukum Allah. Sama seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi bagaimana kita untuk menuruti firman Tuhan, untuk mentaati segala firman Tuhan, untuk hidup di dalam Tuhan. Karena bagaimana ingin saya menjelaskannya, yaitu ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita hidup di dalam roh, kita akan tahu apa yang menjadi maksud dan tujuan hidup kita dalam dunia ini. Bagaimana kita dapat selalu mengucap syukur, bagaimana kita dapat selalu tidak bersungut-sungut, bagaimana kita selalu dapat berterima kasih akan besar kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana kita dapat mengetahui proses yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Bagaimana kita dapat mengetahui kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita dapat menghargai sesama manusia. Bagaimana kita dapat menghormati sesama manusia. Bagaimana kita dapat menjaga hidup kita dalam kesetiaan, kesucian, kemurnian. Itulah yang menjadikan kita untuk tetap dapat menuruti firman Tuhan. Salah satu yang menjadi contoh dan upaya dalam kehidupan kita dalam dunia ini. Dan di ayat 18 di situ dibilang, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi itulah kenapa Tuhan bilang kepada kita, janganlah gentar, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Karena apa? Karena di dalam penderitaan zaman ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi dalam dunia ini kita tetap kuat, karena walaupun kita hidup di dalam dunia diterpa oleh banyak-banyak keinginan daging, kita akan tetap kuat di dalam roh. Karena di ayat 24 Roma 8 ayat 24 di situ dibilang, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi sebagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Jadi Tuhan bilang, itulah Tuhan bilang apa? Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, dan dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat itu adalah iman. Bagaimana kita dapat mengharapkan? Karena Rasul Paulus pernah berkata, sesuatu yang tidak kita lihat itu kekal dan abadi, tetapi sesuatu yang kelihatan itu hanya bersifat sementara. Karena di ayat 25 di situ dibilang, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Karena kita memiliki iman, kita memiliki kepercayaan. Karena itulah kenapa Tuhan selalu bilang, di manakah imanmu? Apakah imanmu? Selalu mengatakan iman, agar kita memiliki iman dan pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus.
dan kita percaya tentang sesuatu yang tak terlihat. Karena apa? Yang tidak kita lihat itu kita menantikannya juga dengan tekun. Dan demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi saudara-saudara, kasih karunia kepada kita semua saudara-saudara yang kita kasihi di dalam Kristus. Kunci dari semua yang telah saya ingin sampaikan itu yakni kita tahu sekarang di dalam Roma 8 ayat 25 bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka ditentukannya juga dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi di sini dibilang semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi yang harus kita lakukan adalah menjadi serupa dengan gambaran Allah. Jadi bagaimana kita menghargai, menghormati tubuh kita ini serupa dengan gambaran Tuhan, itulah yang akan menjadikan motivasi dalam hidup kita. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi itulah yang menjadi firman Tuhan kepada kita malam hari ini, yakni bagaimana kita harus hidup dalam Roh. Karena ketika kita hidup dalam Roh, ketika kita tahu tuh bahwa kita ini milik Kristus, karena kita tahu bagaimana kita dapat mengasihi Tuhan, dan saat kita tahu bagaimana kita harus menuruti firman Tuhan, dan bagaimana kita harus mengikuti teladan Kristus, karena bagaimana Kristus itu juga bagaimana kita dalam melakukan kehidupan kita dalam dunia ini, karena kita adalah segambar dan serupa dengannya. Amen. Jadi jangan hidup dalam kedagingan, jangan hidup dalam dunia, jangan hidup dalam hawa nafsu. Karena apa? Hiduplah di dalam Roh, dan karena Roh itu adalah sebagai penolong, pengingat, penghibur di dalam hidup kita, di dalam diri kita, yang diberikan Allah kepada kita, karena Allah sangat mengasihi kita. Karena Allah tidak ingin membiarkan kita lemah di dalam dunia ini, karena kita tahu bersama ketika Petrus mampu untuk mengatakan, untuk memuliakan nama Tuhan Yesus ketika dia setelah dipenuhi oleh Roh Kudus. Itulah mengapa Roh menjadi kekuatan dalam kehidupan kita untuk dapat memuliakan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa, kita berdoa. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih banyak Tuhan karena berkat dan rahmat-Mu Engkau telah memberikan Tuhan firman yang begitu luar biasa Tuhan, untuk kita dapat hidup dalam Roh ya Bapa, bukan dalam keinginan daging Tuhan. Kiranya Tuhan kita semua menuruti segala teladan yang telah Engkau berikan, menuruti segala Tuhan apa yang menjadi firman-Mu ya Bapa. Mampukanlah kami semua Tuhan, mampukanlah kami untuk selalu bisa dapat hidup dalam Roh ya Tuhan, untuk kami tidak gelisah dan gentar di dalam hati kami Tuhan, di dalam dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, puji Tuhan, amin.